Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Dalam keyakinan dan iman kita bahwa Allah itu ada. Sebelum dunia dan seisinya, planet-planet yang lain, makhluk-makhluk Allah itu ada, maka Allah itu ada dulu. Dari keyakinan kita bahwa Allah itu esa, tunggal, tidak bisa diduakan dalam bentuk apapun atau dalam pikiran apapun. Kemudian ada keyakinan berikutnya bahwa selain dari Allah ini adalah makhluk, benda, binatang, tumbuh-tumbuhan, planet, manusia, dan sebagainya. Oh, kalau begitu makhluk Allah itu dalam satu kesatuan? Jawabannya iya. Makhluk Allah dalam satu kesatuan itu maksudnya adalah diciptakan Allah tadi, zat yang satu, Allah tadi melahirkan satu kesatuan dalam makhluk. Kemudian di makhluk itu ada yang namanya manusia. Orang boleh etnisnya beda-beda, kebangsaannya, kesukuannya, bahkan agamanya beda-beda, tapi hakikat kemanusiaannya adalah satu. Hak hidupnya yang memberi Allah, rezekinya yang memberikan Allah. Besok semua manusia aliran apa saja, agamanya apa saja, yang mematikan ya Allah, dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ini saya ngurut dari yang dari keyakinan yang utama itu tentang Allah tadi esa ya. Lalu di luar Allah itu makhluk dalam satu kesatuan. Di dalam makhluk ada manusia, manusia dalam satu kesatuan. Berarti, nah ini tauhidnya, hidayahnya Allah itu satu. Makanya jenengan kalau dan saya kalau ngaji ya, ngaji mengenai tauhid itu memahami sebenarnya zaman Nabi Adam, setelah Nabi Adam dan terusnya sampai pada Nabi Nuh ya, orang itu tidak kenal menyimpang, tidak ada. Oh ini syirik, tidak kenal. Apa syirik itu nggak paham. Yang dipahami cuma tauhid tok, nyembah Allah satu-satunya. Kalau begitu Ustaz, ya itu tadi yang saya katakan. Ilahnya esa, tunggal, Allah itu mewahyukan kepada nabinya, nabi sampaikan kepada makhluknya, umatnya. Jadi syirik tidak kenal. Terus kok sekarang sampai 2024? Nggak sampai 2024. Ayo jangan tak tanya ini. Zaman Nabi Nuh itu ada orang-orang soleh yang sangat amat solehnya. Namanya siapa? Bukan Abdullah, nggak ada zaman dulu namanya Abdullah itu. Bukan Pak Ijo, enggak. Mohon maaf ada nama yang sama. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dengan umat. Masih ingat ya? Wat, Suwa, terus ya begini ini kalau pengajian nggak pakai ulangan itu ya.
Ada Wat, ada Suwa, ada Yahud, ada Ya'uq, ada Nasr. Ini orang soleh Pak, zaman kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berapa tahun sih? Tadi sudah agak lupa, yang sekarang pertanyaan yang lain. Nabi Nuh itu dakwah berapa tahun? 950. Bahasa Qur'annya alaf sana illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50. Berarti 900. Jangan bisa mikir 950 itu berapa periode presiden ya? Ya kan? Enggak ada hubungannya dengan yang lagi rame-rame ya. Cuma ini supaya memancing aja. Lalu muncul orang soleh-soleh itu tadi Pak. Wajwa Yahud. Tapi ironisnya, ini sebagai pembuka saja ya. Ironisnya, orang soleh itu ketika meninggal, Wajwa Yahud Ya'uq Nasr dipatung-patungkan Pak. Ini orang soleh, ini bukan orang sembarangan, dibesar-besarkan ini. Ya. Lalu jadilah nama orang soleh tadi menjadi nama berhala. Nanti jenengan punya Quran nggak di rumah? Punya toh? Nggak, maksud saya terjemahnya punya nggak? Dibaca tiap hari? Nah itu yang masalah ya. Itu dicocokkan surat Nuh ayat 23. Surat Nuh ayat 23 itu di bawah garis ada catatannya footnote, kata anak-anak yang kuliah itu ya. Kata Departemen Agama, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Oh, kalau begitu nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala? Jawabannya? Ya. Iya. Itu bukan karangan ulama, Pak. Loh, Departemen Agama ngambil dari mana keterangan seperti itu? Jawabannya ngambil dari tafsir-tafsir yang besar. Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Marawi dan sebagainya. Itu di tafsir-tafsir tadi Pak keterangannya, hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh falamma halaku aw khasyaitanu ila qaumihim an insabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammauha bi asma'ihim fa fa'alu wa lam tuqbad hatta idza halaka ulaika wa nusyal ilmu ubidat. Apa terjemahnya? Seperti yang saya omongkan mulai dari awal tadi terjemahnya. Siapa yang mengarang? Bukan mengarang. Siapa yang menulis begitu? Itu sahabatnya Rasulullah yang namanya Ibnu Abbas. Jadi sejak saat itu nama orang soleh yang dibesar-besarkan tadi lama-lama bisa menjadi nama berhala. Kemudian nabi semuanya sampai terakhir Nabi Muhammad diperintah sama Allah supaya mengembalikan tauhid. Nah, sekarang 2024 diperintah mengembalikan tauhid apa enggak? Kalau enggak, saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Iya. Siapa yang diperintah mengembalikan tauhid? Ya kita semuanya ini wong sudah syahadat kok. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti di bapak mati Bu, kalimat syahadat itu. Ya. Nah, ini disangoni itu. Kita semuanya itu saya bacakan isinya kitab itu. Saya tidak melanjutkan ini Pak ya. Ini ada bahasan agak panjang, tapi saya enggak meneruskan ini ya. Supaya enggak salah paham ya. Ada terusnya ini. Panjang kali lebar sama dengan luas. Sekarang saya melanjutkan, ngapain kok para nabi itu diperintahkan Allah supaya mengembalikan tauhid? Kalau masyarakat itu tidak bertauhid, itu bahaya Pak. Jadi kalau tetangganya jenengan tanya, gak bahaya tak? Jawabannya apa? Loh,
Ini loh kitabnya. Judulnya Mafasidus Syirki wa Adraruhu. Kerusakan syirik dan bahayanya. Sebelum kata-kata itu populer di Surabaya, ini sudah ada. Ya, kerusakan syirik dan bahayanya. Bulan yang kemarin sebelum Ramadan itu sudah saya sebutkan 1 poin tentang bahayanya syirik. Apa? Ihanatun likaramatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Makanya waktu itu saya sebutkan, Pak, kita itu atau manusia pada umumnya ya, belum jadi orang Islam, jadi manusia saja itu sudah mulia. Jadi manusia saja itu sudah mulia. Apalagi ditingkatkan menjadi manusia yang apa? Muslim. Ditingkatkan lagi dengan puasa, dengan kajian macam-macam menjadi orang yang apa? Takwa. Derajat yang paling tinggi. Ya, di situ. Nah, saya sudah uraikan, saya tidak membahas itu. Nah, sekarang saya lanjutkan yang kedua, bahayanya syirik tadi. Ya, supaya kita itu tahu. Ya. Nanti yang mengukur kebenarannya apa yang saya sampaikan ini, jenengan yang hadir ini, ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Tapi kalau ngantuk ya wajar, Pak ya. Manusia. Kalau saya yang duduk di situ mungkin yang ngantuk siapa? Saya. Ya. Nah, itu caranya menggugah saja itu ya. Yang kedua, bahayanya syirik, Mas. Wikrul khurafat wal abatil. Sederhana, Pak, bahasanya, Pak. Sarang daripada khurafat dan kebatilan. Sarang dari khurafat dan apa? Kebatilan. Li'anna alladhi taqidu biwujudin mu'akhirin ghairullah fil kauni minal kawakib wal jin wal asbah wal arwah yusbihu aqluhu musta'idan likulli khurafatin. Mengapa kok bisa disebut bahwa syirik itu merupakan sarang atau sumber dari khurafat dan kebatilan? Akalnya itu tunduk kepada keyakinan-keyakinan yang tidak masuk akal. Ilmunya tidak jalan. Itu loh. Contoh. Ada tatayur di dalam Islam itu. Apa, Pak? Halo? Jenengan pernah baca gini enggak? Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Surat apa itu? Yasin. Di situ ada kalimat qalu inna tatayyarna bikum. Tatayyur. Itu pengertiannya di dalam kitab tatayyur itu, Pak. Nanti ada hubungannya dengan ini. Zajrut thair litasya'um au litafa'ul. Orang ingin tahu nasibnya. Ini kira-kira untung apa enggak ya kalau saya hari ini pergi? Kalau saya hari ini memulai usaha, kira-kira gimana ya? Caranya gimana? Ini jahiliyah, Pak. Ya, caranya. Zajrut thair, menerbangkan burung. Ada kalanya terbangnya ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat. Lalu diramesi. Hanya saja di kitab itu enggak diteruskan. Diramesi gimana? Kalau ke kanan gimana? Kalau ke kiri bagaimana? Kalau ke utara gimana? Enggak disebutkan begitu. Tapi tradisi seperti itu ada. Tapi ternyata di dalam kitab itu bab maja afit tatayuri, dalam bab itu yang dibahas mengenai tatayuri itu semata-mata bukan burung saja. Bisa benda, bisa barang, bisa tanggal, bisa hari, bisa bulan. Saya tanya jenengan, di masyarakat kita masih ada nggak begitu tuh? Banyak apa sedikit? Zaman dulu apa zaman sekarang? Sekarang. Orangnya di luar masjid apa di dalam masjid? Udah, Pak, biarkan yang dulu. Tidak ada kesempatan jenengan dan saya itu ngaji. Sekarang diberi kesempatan sama Allah, difasilitasi masjidnya nyaman.
Dan saya sering cerita di mana-mana. Subuh yang saya kunjungi termasuk makmur masjid yang di sini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita masuk surganya. Iya, Pak. Lah itulah yang saya sebutkan tatoyur tadi, wikrul khurafat wal abatil. Pikiran merusak itu ya, sarang daripada khurafat dan kebatilan. Tidak masuk dalam tradisi masyarakat modern kalau ada pikiran kotor seperti begitu. Ini bukan mengolok-olok tapi menjelaskan. Ya. Siapapun orangnya, setinggi apa kekayaan yang dia peroleh, ya, seprofesi apa orang itu, maka dalam Islam pantangan tidak boleh tatoyur. Wes, kita lanjutkan. Itu wikrul khurafat wal abatil dari. Berikutnya, jenengan kenal Fir'aun? Pertanyaannya kok gitu, Ustaz? Enggak, cerita-cerita di Quran kan sudah kita dengarkan, Pak ya. Itu hidup sezaman dengan Nabi siapa itu? Musa. Usianya kan agak jauh sama Nabi Musa. Oh, Nabi Musa kecil itu dihanyutkan, lalu yang nemu ya siapa? Bu Fir'aun. Istrinya Fir'aun kan Bu Fir'aun kan. Mau dibunuh nggak sama Fir'aun waktu ditemu sama Bu Fir'aun? Lalu oleh istrinya kan tidak boleh. Jangan mas, siapa tahu nanti anak ini membawa manfaat buat kita semuanya. Lalu Fir'aun nurut. Saat itulah suami-suami banyak yang nurut sama istri. Ya, itu ada tatoyurnya loh. Saya sudah pernah terangkan itu. Begitu Nabi Musa itu mendakwai, kita selipkan sedikit ya, kepada bapak angkatnya tadi, Fir'aun. Tidak mau Fir'aun. Malah Musa dikejar-kejar mau dibunuh. Nah karena ini Musa ini nabinya Allah, lawannya ya Allah. Lalu negaranya Fir'aun itu dihukum sama Allah. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minats tsamarat la'allahum yadhakkarun. Dihukum sama Allah dengan apa? Musim kemarau berkepanjangan, kekurangan buah-buahan. Itu terjemahan Departemen Agama, dihukum negaranya Fir'aun. Tak tanya jenengan, oh kalau begitu ada negara yang dihukum nggak sama Allah? Kesalahannya di mana? Pimpinannya nggak benar. Fir'aun itu. Tapi ini Fir'aun Mesir, Pak ya. Lo kan Fir'aun Mesir tadi, bukan Ethiopia, bukan mana-mana itu. Ya, wes tidak usah diterus-teruskan Pak sampai di situ. Ya, tuh tidak boleh. Ya. Tapi kemudian penerimaannya Fir'aun ini salah. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa. Nah, di situ ada kalimat yattayyaru. Tapi ketika negaranya Fir'aun itu melimpah, aman, tentram, Fir'aun mengatakan ini prestasi saya. Kalau bahasa sekarang ini kerja saya, kata Fir'aun. Ya, ini hasil usaha saya. Tapi kalau ada kegaduan, wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru. Mereka bertatoyur, negara ini enggak stabil, kacau, apes. Nah itu loh maksudnya tatoyur itu di mana? Apes gara-gara siapa? Musa. Itu namanya tatoyur nasional itu ya. Karena yang melakukan orang nomor satu di Fir'aun zaman kuno itu ya, Mesir kuno. Jadi maksud saya tak selipkan pengertian mengenai tatoyur tadi. Memang syirik itu wikrul khurafat wal abatil, yaitu sarang daripada khurafat dan kebatilan. Akalnya enggak jalan, kalah dengan keyakinan begitu-begitu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini diterangkan semuanya enggak Pak? 20 ya, sak mau aja.
Yang kedua, zulmun azimun. Yang ketiga, yang pertama tadi kan sudah bulan yang lalu. Ya, ihanatun likaramatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Orang lebih menghargai benda, menghargai barang, menghargai uang daripada dirinya sendiri. Dibeli dengan 2 miliar, tidak ngomong dengan yang benar. Itu berarti kan lebih mulia uang berapa tadi Pak? 2 miliar daripada dirinya sendiri. Itulah maksudnya Pak ya. Dan itu yang kedua tadi yang saya sebutkan wikrul khurafat, sumber daripada khurafat dan kebatilan. Ibu-ibu mohon maaf, bapak-bapak ya, ketika kita punya hajat itu dalam pandangan akidah tidak boleh pakai cari-cari apa. Iki hari baik, ini enggak baik gitu ya. Ngerti maksud saya Pak ya? Ini keterangannya agak panjang, tapi kita selipkan aja. Nanti sekali tempo boleh membahas itu. Nah kemudian yang ketiga adalah zulmun azimun, zulmun lil haqiqati. Syirik itu bahayanya adalah itu bisa kedzaliman. Kedzaliman apa maksudnya itu ya? Syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Kedzaliman mendolimi kebenaran. Zulmun lil haqiqati. Ya, mendolimi dari kebenaran. Li'anna a'zamul haqa'iq la ilaha illallah. Kebenaran yang agung yang sesungguhnya yaitu sumber daripada apa? La ilaha illallah. Tetapi begitu orang syirik itu mendolimi kebenaran itu tadi. Contoh, 4 tambah 4 ada berapa? Itu tauhid apa bukan? Loh, saya ulangi. Ini semuanya harus bisa jawab loh Pak. 4 tambah 4 ada berapa? 8. Itu tauhid apa bukan? Menurut akal apa bukan? Menurut ilmu apa bukan? Betul tak? Tapi kalau 4 tambah 4 ada 444. Loh. Saya tanya, itu ilmu apa bukan? Itu merusak kebenaran apa bukan? Mengapa kok bisa 4 tambah 4 bisa ada 444? Saya disuruh begitu Pak. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Inilah kesyirikan itu. Merusak dari sesuatu yang hakikatnya itu. Hakikat kebenaran sumber dari Allah menurut ilmu, menurut iman, menurut akal 4 tambah 4 8. Tapi ini 4 tambah 4 444. Di mana Pak Ustadz? Oh enggak ada, ini karangan saya sendiri kok. Kalau itu ada dan orang bisa memainkan itu, maka dia menohok kebenaran yang sumbernya dari Allah itu tadi. Ini loh apa? Ini bisa menimbulkan keresahan nggak Pak di masyarakat? Bisa menimbulkan kegaduhan nggak? Maka inilah yang disebut dengan zulmun lil haqiqati. Mendolimi kebenaran. Syirik itu mendolimi kebenaran. Kebenaran yang hakikatnya tidak seperti itu. Ya, kebenaran yang benar saya harus ngomong A, tapi karena satu dan lain hal saya harus ngomong B, dan seterusnya. Kebenaran yang sebenarnya saya harus ngomong 3, tetapi karena satu dan lain hal saya harus ngomong 9, misalkan begitu. Ini yang namanya zulmun lil haqiqati. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jenengan pernah baca surat Luqman? Luqman itu nabi apa bukan ya? Orang biasa kan? Tapi namanya diabadikan enggak sama Allah di dalam Al-Qur'an, dalam satu surat sendiri ya kan? Ya. Ada enggak nasihatnya Luqman kepada anaknya? Yang paling utama berkaitan dengan apa? Ya bunayya wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingat ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, memberi pelajaran. Ya bunayya, terusnya la tusyrik billah. Jangan apa? Syirik kepada Allah. Terusnya inna syirka la zulmun alim. Syirik itu kedoliman yang sangat besar. Dolim.
Zalim itu ada 3, Pak. 1, ada yang bisa menjawab, mendolimi siapa? Diri sendiri. Contohnya, orang punya sehat, punya jabatan, punya duit, punya ilmu, tidak dipakai untuk yang baik dan benar. Yang dizalimi siapa? Diri sendiri. Sampean itu zalim, Pak. Loh kok bisa, Mas? Lah sampean punya duit digawe maksiat, itu bukan menjatuhkan orang lain, sampean diri sendiri itu loh yang dizalimi. Sampean itu zalim, Pak. Loh kok bisa, Mas? Sampean punya kewenangan, punya jabatan tidak dipakai untuk kemaslahatan, untuk merusak orang. Zalim enggak, Pak? Yang dizalimi orang lain apa diri sendiri? Ada nggak begitu? Nah, silakan dicari. 2, mendolimi siapa? Ada orang mendolimi orang lain? Apa sih, Pak, zalim itu? Haknya orang itu nggak diberi, nggak dikembalikan ke orang itu. Lah mendolimi diri sendiri itu berarti hak kita ini nggak diberi. Hak kita itu diperintahkan oleh Allah untuk diselamatkan dunia sampai mana? Ustaz, ini jasmani rohani ini harus diselamatkan dunia sampai akhirat. Iya, Pak. Kok begitu? Oh, kita iman ya akhirat itu ada ya, Pak. Opsinya di akhirat itu hanya 2. Apa dan apa, Pak? Surga dan milih mana? Surga. Milihnya kapan? Lo ada yang jawab besok aja, Pak Ustaz, kalau udah mati lo. Sembrono. Yang milihnya sekarang ini. Jujur aja, tak selipkan. Ini tadi habis salam semuanya, terus pulang. Ngaji beberapa ayat, ngantuk. Enak mana tidur sama di sini 1 jam mendengarkan pengajian? Enak mana, Bu? Enak tidur. Kalau enak di sini ya goro sampean itu. Saya tanya enaknya enak mana? Jadi orang mendolimi diri sendiri itu hak ini nggak diberikan ke kita, dipelihara, dijaga supaya selamat, sehat dunia akhirat, kan begitu, Pak ya? Tapi didolimi, mendolimi orang lain, haknya orang itu nggak diberi. Hak apa? Yang paling prinsip adalah hak untuk hidup. Yang ketiga, mendolimi Allah. Apa mendolimi Allah? Haknya Allah tidak diberikan, berarti orang itu syirik, berarti zalim yang paling apa? Besar. Sehingga pendapatnya di dalam kitab ini yang ketiga tadi, mafasidus syirki wa adraruhu, bahayanya syirik dan kerusakannya adalah zulmun azim, zulmun lil haqiqati, yaitu mendolimi kebenaran. Kebenaran itu menjadi tidak miliknya umat, kebenaran itu menjadi tidak miliknya masyarakat, karena banyak orang yang mendolimi terhadap kebenaran itu. Lalu pikirannya masyarakat itu adalah keliru semuanya. Di mana saya pernah memberi contoh begini, Pak. Ini saya mengambil pendapatnya MH Ainun Najib. Boleh tak ceritakan, Pak? Halo? Boleh. Kasih contoh ya. Kelirunya masyarakat ini kezaliman juga itu ya. Ada rumah tangga, kata MH Ainun Najib dalam ceramahnya di YouTube, mudah-mudahan saya tidak salah menceritakan. Ini punya sapi, mau dijual, dibelikan apa? Kuda. Kata suaminya, Bu, dijual aja sapinya. Ya wis. Dibelikan apa, Pak? Ya dibelikan kuda, nanti kan bisa dipakai kerja ini macam-macam, panjang lah. Berita ini kewenangan penjahat. Nanti maksudnya berita apa? Mau jual apa? Sapi. Akhirnya penjahat tadi merekayasa. Kamu berdiri di sini, saya tak berdiri di sini, kamu berdiri di depan pasar sapi sana. Kong kali kong, penjahat ini. Begitu sapi ini dituntun keluar, lalu ditegur sama penjahat yang pertama. Waduh, ayamnya bagusnya, Pak, mau dikemanakan ini? Loh, kok ayam, mau ini sapi kok ayam? Nggak direken.
terus jalan dituntun. Di perempatan ketemu lagi. Ini ayamnya dijual berapa Pak? Kok bagus gini? Kok ayam sih wong ini sapi kok? Harganya sapi itu jauh lebih tinggi dari ayam. Ayam gini loh Pak. Gak direken. Terus ketemu banyak orang, tiba-tiba di depan pintu pasar, ini ayamnya berapa Pak? Boleh nggak harga sekian. Akhirnya bingung suami itu. Ini semuanya kok ngomong ayam ya? Padahal ini kan sapi toh Bu ya? Iya sapi, tapi semuanya kok ngomong ayam. Bisa berubah nggak Pak? Yang nonton sapi tadi bisa berubah nggak? Kenapa? Karena di setting sedemikian rupa, di framing supaya semuanya ngomong apa? Ayam. Harganya naik apa turun? Turun. Itu terjadi temenan nggak di masyarakat? Zaman dulu apa zaman now? Jangan disebut Pak. Tauhid itu sampai membahas gitu. Tauhid itu membahas gitu. Padahal ini zaman kapan ilmu ini Pak? Zaman Nabi sudah mendakwahkan begitu. Makanya syirik itu mendolimi kebenaran tadi. Kebenaran yang sesungguhnya itu miliknya Allah, la ilaha illallah. Tapi karena banyak orang tidak berperilaku tauhid, memframing itu tadi, sebenarnya sapi bisa dirubah framingnya menjadi seperti apa? Ayam. Orang itu nggak baik Pak sebenarnya, tapi karena semuanya ngomong baik, akhirnya jadi dianggap orang apa? Baik. Loh itu loh bahayanya, mendolimi kebenaran. Nah kalau semua bertauhid tidak begitu. Ya, tadi saya sebutkan berkali-kali 4 tambah 4 ya 8. Itu tauhid. Tapi bisa juga 4 tambah 4 bisa menjadi berapa? 444. Karena diapakan Pak? Disetting. Dolim. Padahal yang nulis kitab ini tidak ngerti kondisi di negara mana-mana saja. Makanya tak nulis tauhid. Makanya jenengan dan saya harus yakin masyarakat itu akan jadi baik, rumah tangga itu jadi baik, bangsa dan negara itu jadi baik dengan tauhid. Betul apa tidak? Betul. Tapi kalau banyak orang menyimpang dari akidah tauhid, rusak semuanya nggak Pak? Ini bukan politik, saya bukan orang politik. Apa betul negara kita itu berdasarkan tauhid? Jenengan nggak pede. Loh, lah ketuhanan yang Maha Esa itu sila yang pertama. Sila yang pertama kan? Kalau bagi umat Islam ketuhanan yang Maha Esa itu apa itu Pak? Tauhid. Yang merumuskan siapa? Tokoh-tokoh Muslim, orang-orang Muhammadiyah, orang-orang NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Rumusan semula adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul Pak ya? 22 Juni 1945 sebelum Indonesia merdeka. Terus ada keberatan dari sahabat-sahabat kita yang tidak beragama Islam. Lalu kemudian rembukan lagi katanya itu ya sejarahnya kan begitu. Lalu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tokoh Muhammadiyah, tokoh NU mengatakan ini tauhid loh ya. Nah, itu harus digemakan lagi. Undang-Undang Dasar 1945 revisi amandemen pasal 29 ayat pertama bunyinya nggak pernah dibuka. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Dan saya sudah ngomong di mana-mana. Nggak apa-apa orang Islam ngomong begitu. Boleh Pak ya? Boleh. Ini bukan provokasi Pak, memberi penjelasan. Jadi orang Islam jenengan dan saya mazhabnya apa saja menguatkan akidah tauhid itu dapat landasan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Balik ke sini.
Jadi kerusakan dan bahayanya syirik itu mulai saya terangkan bulan yang lalu dengan sekarang sudah berapa tadi Pak? Satu, ihanatun li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Dua tadi apa? Wikrul khurafat wa abatil, sarang daripada khurafat dan kebatilan. Yang ketiga apa? Tadi yang ketiga itu apa? Zulmun lil haqiqati, mendolimi kebenaran. Dilanjut. Udah nggak semangat gitu. Dilanjut ya. Yang keempat, asyirku masdarul makhawif wal auhan. Syirik adalah sumber daripada segala ketakutan dan kecemasan. Minta tolong jenengan buka surat Al-Imran ayat 51 yang bawa Quran dan terjemahnya, bisa dibantu membaca terjemahnya. Jadi orang yang bersyirik kepada Allah itu adalah di situ merupakan sumber daripada segala ketakutan dan kecemasan. Pikirannya menjadi tidak fokus, tidak jelas, ya, GJ. Surat Al-Imran ayat 51. Kalau orang Islam yang bertauhid seperti panjenengan, akidahnya menjadi kuat, tidak ada rasa takut. Ya, maka rasa takut itu menjadi hilang. Takut apa? Nah, ini ada keterangannya di sini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Wa ma'huahumun nar wa bi'sa mathwal dzalimin. Monggo Pak. Ayat 51. Enggak cocok. Bukan ya? Bentar. 151. Oh, ini tulisan bahasa Arabnya kurang. Yang bahasa Indonesianya ada. 151. Kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur karena mereka mempersekutukan Allah. Ya, di dalam hatinya orang yang bersyirik itu ada rasa ketakutan. Di dalam hatinya orang yang kafir tadi ada rasa ketakutan. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Ada rasa ketakutan. Maksudnya apa? Pergi di hari yang tidak biasanya, itu rasa takut. Menurut perhitungan tidak baik pergi hari ini, rasa cemas. Pindah rumah di hari dan bulan yang dianggap tidak tepat menjadi risau. Ini semuanya rasa takut karena kesyirikan itu tadi. Ya, saya pernah cerita itu, ini mengulangi ya. Ini mohon maaf ya, ini bukan siapa-siapa, tapi saya itu memahami dan memikir waktu itu, wah ini kalau begini nanti masyarakat kita gimana? Begini Pak, di belokan Dolok terus itu ya, entah berapa tahun yang lalu itu ya, saya mendengarkan pas maghrib ada berita di radio, Mr. X daftar menjadi wali kota dan bupati di satu daerah. Mohon maaf ini bukan politik, tapi saya ambil tauhidnya ya. Lalu diterangkan oleh radio itu tadi, menurut keterangan tim suksesnya bahwa bapak ini akan sukses jadi wali kota dan bupati karena daftarnya di hari yang baik dan benar, yaitu Kemis Pahing tanggal 12 Desember 2018 kalau tidak salah waktu itu ya. Nah coba ini aja sudah keliru menurut saya itu ya, dari sisi tauhid, betul Pak ya? Suksesnya seseorang menurut tauhid kita, menurut iman kita, karena track recordnya orang ini baik, populernya baik, ya, akidahnya baik, dengan orang tidak membeda-bedakan, walaupun berbeda etnis ini itu dan sebagainya. Peluangnya surveinya akan kemungkinan menang kalau jujur-jujuran. Ini kan mestinya menurut tauhid kan begitu, tapi ini tidak. Menurut tim suksesnya, bapak ini akan sukses menjadi wali kota dan bupati karena daftarnya di tanggal 12 bulan 12 2018 Kemis Pahing. Ngerti maksudnya Pak? Kalau nggak ngerti tidak saya teruskan ya. Besoknya saya dengar lagi di radio itu tadi. Nah, maka tak sebut di Bundaran Dolok itu karena saya dengarnya di situ.
Masih ingat betul. Bapak ini daftar betul. Cuma saya tidak, pilkadanya kan 2019 ya. Lupa ya. Ini bukan mengamat politik masalahnya kan ini. Saya tidak tahu ini sukses apa tidak jadi wali kota apa bupati. Saya tidak melanjutkan itu. Nah sekarang saya tanya, andai kata betul-betul sukses jadi wali kota dan bupati, mohon maaf, keyakinan seperti itu semakin kuat nggak? Iya toh? Berarti ada kemungkinan proyek-proyek besar nilai miliaran itu pertimbangannya bukan akal sehat tapi dukun, betul? Wah ini harus tanya dulu sama ininya, kalau enggak nanti saya takut. Nah begitu deh. Ini ternyata masih ada. Nah ini mohon maaf saya nggak mengolok-olok, ini menerangkan kepada kita semuanya. Nah sekarang kalau di dalam masyarakat satu daerah, satu kabupaten, orang nomor satu pikirannya begitu mempengaruhi yang lain-lain. Pertanyaan saya, ini masyarakat modern apa masyarakat primitif? Primitif. Kalau jangan dipimpin orang punya pikiran kayak begitu, mau apa enggak? Mau. Mau tapi terpaksa. Nah, saya tidak tahu itu di mana. Saya tidak bisa sebutkan. Ini loh yang disebutkan di dalam surat Al-Imran tadi. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Coba diulangi lagi Pak terjemahnya, monggo. Kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Ya itu tadi, tidak ada keterangan bahwa kemenangan itu berdasarkan hari lahirnya tanggal 12 tadi, Kamis Pahing. Tidak ada keterangan begitu. Yang ada keterangan menurut iman kita, orang ini harus pintar, orang ini harus jujur, orang ini harus cerdas, ini memenuhi syarat sebagai pemimpin. Betul Pak ya? Sidik, amanah, fatona, satunya apa? Tabligh. Lanjut Pak. Wa ma'wahum nar wa bi'sa mahwal dzalimin. Monggo. Tempat kembali mereka adalah neraka. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang berdosa. Ya. Wis. Jadi sudah ketemu beberapa poin, yaitu kerusakan dan bahayanya syirik tadi. Terakhir beberapa menit lagi, asyirku yu'tilul amalan nafi'ah. Yang kelima, syirik itu bisa merusak amal soleh. Ayo tak tanya, ini sudah syahadat, salat, zakat, puasa, haji dan yang lain-lain. Yang pelaksanaannya tidak bisa disembunyikan yang mana? Haji, termasuk umroh? Iya. Makanya di mikot, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah tidak haji dan umroh mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Di mikot itu orang harus melafalkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Kalau salat dia pakai begitu. Padahal posisinya sama, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini kan rukun Islam, posisinya sama. Tapi orang salat kok enggak pakai labbaik labbaik la syarika. Salat bisa disembunyikan, bisa salat sendiri. Zakat bisa disembunyikan, transfer nomor sekian. Ya, puasa nggak ada orang yang tahu kalau orang itu puasa atau tidak. Tapi haji tidak. Maka mestinya pesan-pesan tauhid dalam ibadah umroh dan haji kuat apa tidak? Berarti orang yang haji dan umroh harus dibekali dengan kekuatan tauhid, betul Pak ya? Supaya tidak terjebak dalam perbuatan apa? Syirik. Nabi itu loh memberi contoh. Ya naudzubillah min dzalik. Bukan panjenengan, bukan saya. Orang sholat bisa terancam tidak dapat pahala? Apa faktornya? Iya. Itu ada contohnya. Rajulun yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat orang. Nah, menurut para ulama tauhid mestinya masyarakat dan umat itu terangkan tauhid dulu, bahayanya, syiriknya, macam-macamnya, supaya semua amal itu tidak terkontaminasi dengan perbuatan apa?
sirik. Wallahu a'lam. Masih banyak, mudah-mudahan panjenengan dan saya diberi umur panjang yang barokah oleh Allah SWT. Kitab yang lama itu 67 judul, kitab ini 45 judul. Syarhu Masail Jahiliyah itu ada 100 judul dan sebagainya. Itu sampai umur kita habis, begitu luasnya ilmunya Allah, ini belum kita miliki yang sebenarnya tentang bagaimana saya harus bersikap kepada Allah bertauhid tadi. Tetapi tidak mengurangi hormat kita semuanya, semampu-mampunya panjenengan, semampu-mampunya kita semuanya ada kewajiban untuk mentauhidkan Allah. Itu yang paling prinsip. Mudah-mudahan keluarga kita dan semua sahabat-sahabat kita diberikan rahmat, diberikan barokah, diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.